Yep. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم
لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Sekali lagi para jamaah kaum muslimin wal muslimat di lingkungan RW 9 khususnya umumnya di manapun berada, acara kajian Ahad di bulan Juni akan segera dimulai karena Bapak Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, maka yang masih di perjalanan atau masih di rumah ditunggu kehadirannya secepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama Nabi teh Bapak ieu hari itu haji ke Larsan Telepan porosina. oh Kami telepan mah lempatnya 2002 genap. Sekarang 2020 hiji kesana. oh Pasti teh aya 2 deui anak. Yang telepet tahun ini. oh betul. Ayo gerak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini bisa kumpul dalam acara kajian Ahad di bulan Dzulhijjah. Yang alhamdulillah kita semuanya berada dalam keadaan sehat dan juga masih bisa melaksanakan ibadah dan pola-pola ini. Mudah-mudahan pada saat ini apa yang disampaikan oleh Bapak kita semua dapat sapi sama kita bermati pada terbatas yang lain. Begitu kita baca di sana dan dapat Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, untuk Riyadhus Shalihinnya ditunda dulu ya. Ada beberapa permasalahan kaitan dengan Idul Adha, kemudian kaitan dengan saum Arafah. Sebagaimana yang kita dengar dan saksikan di media, bahwa untuk tahun ini terjadi lagi perbedaan dalam pelaksanaan Idul Adha. Kalau Muhammadiyah itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah mengumumkan bahwa Idul Adha jatuh pada hari Rabu.
Sementara Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, kemudian pemerintah Kemenak dalam hal ini menetapkan bahwa Idul Adha jatuh pada hari Kamis. Nah, kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Karena ada rumusan-rumusan yang berbeda. Muhammadiyah itu menganut paham hisab murni. Jadi mereka tidak melihat, cukup dihisab saja. Salah satu alasannya bahwa kita sholat pun tidak meru'yat matahari, cukup dengan mengandalkan jadwal. Nah, oleh karenanya ketika sudah wujud di atas ufuk, walaupun baru 0,5 derajat, walaupun baru 1 derajat, kemudian dia akan berada di atas ufuk. Nah, Ketua Dia Islam dan Kemenak itu menentukan hal itu sebagai. Jadi kita harus bahwa osis hisab. Jadi Muhammadiyah osis, kemudian Kemenak hisab, menghitung. Cara menghitungnya sama, rumusnya sama, hasilnya pun sama. Tapi kenapa kesimpulannya jadi berbeda? Karena nanti kalau Muhammadiyah itu wujudul hilal, intinya hilal sudah wujud, intinya hilal sudah ada di atas horizon, walaupun baru 0,5 derajat. Kakara nengtet oge itu ya, nengtet mah sakedik, pamirada ageng nongtot disebut. Itu pan nengtet nongtot nungtut ke itu. Sementara kalau pemerintah NU dan Persis itu menetapkan yang disebut dengan wujudul hilal imkanur ru'yat. Hilal sudah ada di atas horizon, tetapi pada ketinggian yang memungkinkan untuk diru'yat. Maka ditetapkan ketinggian minimalnya 3 derajat. Jadi setelah dihitung gitu ya, pada hari Minggu sore yang sebelumnya, bahwa ketinggian hilal itu 1 derajat. Sudah Muhammadiyah mengaku gitu. Tapi pemerintah NU dan Persis karena belum derajat mungkin mau dulu ya, maka pemerintah NU Persis menetapkan bahwa tanggal 1 jatuh pada hari Selasa. Nah, ini yang menyebab dan sampai sekarang belum ada kesamaan. Makanya selama belum ada keseladapan akan terjadi terulang perbedaan ini. Apakah penetapan Ramadan atau Idul Fitri? Lihatlah. Karena ini masuk ke Malaysia. Kita bisa menyalahkan. Misalnya, hari yang kita langsung. Karena hari ini itu sama apa? Rabu. Lalu kalau lebaran haram saum. Ini kan lebaran. Tuh. Tidak bisa begitu ya, lebaran menurut Anda. Kata yang lebaran Kemis, Rabunya saum Arafah, lalu bilang kepada yang hari Rabu lebaran. Masa lebaran tanggal 9, lebaran tanggal 10 atuh gitu ya.
Tentu tidak bisa seperti itu. Nah, tinggal memilih bukan dalam arti mana yang ringan, bukan. Jadi ketika kita mensikapi perbedaan pendapat, lalu kita mesti memilih, tetapi yang menjadi landasan pilihan itu bukan selera. Misalkan ya, menurut madhab Syafi'i, kepiting itu hukumnya haram. Tapi menurut madhab Maliki, kepiting itu hukumnya tidak haram. Lalu kita piknik ke Pangandaran, rek pindah we heula madhab TK Maliki, da resep kan kepiting teh. Kan bukan begitu pertimbangannya. Tapi kita lihat mana argumennya yang paling kuat, itu yang kita ambil. Atau ya, menurut madhab Syafi'i, laki-laki perempuan bersentuhan batal. Menurut madhab Syafi'i tidak. Ada suami istri ibadah di madhabnya Syafi'i, ketika tolak baru keputan, dah saja pegangan kan sama suaminya, waduh kan batal. Akhirnya mereka lagi mengulangi tawaf dari awal. Sudah 5 putaran, antum ulang lagi agak suaminya bagi kuat. Nah, coba kalau tanya saya, kalau kita melihat matahari, kalau penetapan awal bulan kita diperintahkan untuk meru'yat, karena memang ada perintahnya untuk penetapan awal bulan itu sumu liru'yatihi. Kalau sholat kan tidak shollu liru'yatihi, tidak. Intinya sholat mesti pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Caranya bebas, tapi kalau penetapan awal bulan itu ada perintah sumu liru'yatihi. Saumlah kalau kamu sudah melihat hilal. Coba dirasakan ya secara rasa bahasa. Apa bedanya sumu liru'yatihi, saumlah kalau kamu sudah melihat hilal? Apa perbedaannya dengan sumu liwujudihi, saumlah ketika hilal sudah wujud di atas horizon? Nah, kalau nanti dalilnya sumu liwujudihi, Muhammadiyah, saya akan ikut Muhammadiyah. Tapi dalilnya bukan sumu liwujudihi, bukan wujudul hilal, tetapi terlihat. Kalau terlihat sudah wujud, kalau wujud belum tentu terlihat. Nah, tetapi yang pertama tadi ya, tidak saling menyalahkan. Yang kedua, mesti istiqomah, mesti konsisten. Jadi jangan sampai begini. Ada ustaz biasa nyetan khotib Id dinten Rebo, enggak. Ini oleh yang Kamis, ya nyetan khotib Kamis, siap insyaallah. Ini tidak konsisten. Cuma itu setahun sekali atau amplop enggak. Jadi tilu jumaahan besoknya tuh. Ini yang tidak konsisten. Maka istilahnya mungkin mah beda pendapatan, bukan beda pendapat. Ya itu amplopnya gitu. Ya enggak. Ini itu saya ada yang banyak kalau tapi pengawasan sebenarnya berarti doa. Kalau saya buat semua itu berarti doa. Kan ya? Air ya terlepaslah sudah dibubarkan atau bagaimana gitu ya. Felix Xiao kan beliau istilahnya apa? Aktivisnya. Kemudian PKS, nah itu ikut Saudi.
Karena Saudi itu lebarannya Rabu, ya sudah ikut Saudi Rabu. Nah, ini yang disebut dengan ru'yat global. Kalau kita mah ru'yat lokal ya gitu, sesuai dengan sahilalna gitu ya. Nah, tentu kan kita tidak bisa menolak begitu saja. Yang menganut paham ru'yat global. Juga tidak bisa kita menerima begitu saja. Kita kaji dulu argumen mereka itu apa. Jadi sebelum menolak, sebelum menerima, pelajari dulu argumennya. Seperti gitu ya, kalau kita disuguhi kopi. Lalu tuan rumah bilang, coba tebak Pak, kopi ini manis atau pahit? Baru kita bisa mengatakan manis atau pahit, tentu kita mesti mencicip dulu. Tidak bisa kita tebak-tebakan. Nah, begitulah ketika kita mensikapi perbedaan-perbedaan. Nah, sebelum kita mengambil sikap, kita selami dulu, dalami dulu apa argumen yang mereka gunakan. Tepatkah argumen yang mereka gunakan? Begitu. Dalilnya ada. Tepat begitu maksudnya? Karena ada dalilnya, ternyata setelah dipelajari tidak tepat. Contoh ya. Dulu ada pengajaran begini. Kalau kita lupa menyimpan satu barang, dicari-cari tidak ketemu. Dulu ada ajaran sholat saja 2 rakaat. Ada sholat 2 rakaat yang untuk mencari barang yang hilang. Ada dalilnya? Ternyata ada. Saya telusuri ini tak dalilnya. Sabda Nabi begini. Idza nudiya lis-sholati. Apabila adzan untuk salat mengadang. Ada saya wala dua pasal itu lari tertentu. Ini apa sih kok ya. Sunat ikut ya kajian. Ya kan kalau kita ada sih kalau malu. Ala ini. Kita berlari untuk sampai ke yang kita masuk. Dalam hadis masih riwayat Muslim, hatta rauha. Jadi setan itu berlari sampai ke rauha. Rauha itu dari Madinah jaraknya 36 mil. 30 genep kali hiji satengah sabaraha? Sok. 30 genep dikali hiji satengah. Sabaraha? 30 genep kali hiji setengah. 54 ya, 54. Jadi dari Madinah ke Rauha itu 54 kilo. Bandung Garut ya. Nah, jadi sampai ke Rauha, dalam hadis lain sampai ke tempat yang
si setan itu tidak bisa lagi mendengar adzan. Artinya bahwa telinga setan itu tajam. 10 kilo masih terdengar, 20 masih, 30 masih, 40 masih, 50 masih, 54 enggak. Ya. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada setan yang torek. Ya, kajian geskolot. Ya. Pandi orang mah aya aktor, terang aktor, aki-aki torek. Aktor ganteng disebutnya Pak, aki-aki torek gangguan telinga, aktor ganteng teh. Mun aya menyebut aktor ganteng tong atoh ka teh teh. Singkatan itu teh aktor ganteng teh gitu ya. Apabila adzan selesai, setan datang lagi. Iqomat dikumandangkan, lari lagi. Iqomat selesai, setan datang lagi, lalu memberi ingat kepada orang yang sedang sholat tentang perkara-perkara yang sebelumnya tidak diingat. Udkur kada, lima lam yakun yadkuru, ingatlah ini, ingatlah ini. Maka Allahu Akbar teh sagala kagamar. Oh nya, jarum teh di dinya, nyimpan teh disebut jeung menang. Nah, jadi artinya kan itu yang sudah dijadikan sebagai landasan kalau kita lupa tentang satu barang, sholat we dua. Jadi ingat sana kita. Apakah hadis itu dijadikan sebagai dalil yang tadi? Katanya, ari setan memberi ingat kepada orang yang sedang sholat. Apakah tujuan mengingatkan? Kalau yang boleh masuk. Dengan benar termasuk ru'yat global ya. Hadisnya ada. Tapi tidak tepat. Yaitu hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dicatat oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Jadi kata Ibnu Umar, ada orang Arab gunung yang berkata, inni ra'aitul hilala. Aku sungguh telah melihat hilal, yaitu hilal awal Ramadan. Lalu Nabi tanya kepada orang itu, atasyhadu an la ilaha illallah, apa kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah? Qala na'am, ya. Atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, ya. Artinya muslim orang ini. Maka Nabi bersabda memerintahkan kepada Bilal, ya Bilalu adzin pinnas falyasumu godan. Bilal, umumkan kepada semua orang agar mereka memulai saum itu besok. Nah ini kata-kata adzin pinnas. Bilal, umumkan kepada semua orang. Cuma yang jadi permasalahan itu apakah semua di sini lokal, semua Madinah, atau yang global, masuk penduduk Mekah. Kalau mau dimaknai global, dijadikan sebagai syariat global, nah sulit bisa. Contohnya, jarak dari Madinah ke Mekah itu 450 kilo. Ketemunya 7 malam. Belum ada SMS, belum ada telepon. Dan caranya Bilal memberitahukan umumkan di Mekah. Yang Bilal dan Bilal semua orang semua Bilal tanggal waktu naik ke Mekah. Tambah karena itu lihat Bilal. Maka istilahnya penetapan awal bulan mah sesuai dengan hisab, sesuai dengan ru'yat masing-masing. Nah satu itu ya. Jadi apakah kita mesti sama dengan Saudi? Tidak mesti sama. Ya. Nah, yang kedua. Saya tanya dulu nih, ya, saya tanya ibu-ibu, Pak.
Rewas gitu ditanya ku abdi. Saya tanya juga bapak-bapak, kalau hari Senin itu tanggal berapa? Nah, saya tidak nanya Senin besok. Hari Senin tanggal berapa? Nah, saya tidak bertanya Senin yang mana. Hari Senin tanggal berapa? Artinya bisa tanggal berapapun kan? Nah, itu. Jadi Senin tanggal berapa? Bisa tanggal berapapun. Bisa tanggal 1, bisa tanggal 12, bisa tanggal 27 kan? Baik. Kalau hari Kartini tanggal berapa? 21 April. Kalau hari buruh 1 Mei. Pinter. Hari jomblo nasional? Ah iya, hari jomblo kade. Belum tahu ya? 11 September. Betul Pak, 11 September hari bukan nasional, hari jomblo sedunia. Iya, 11 September itu. Ada tinggal di YouTube. Di Google tinggal. Baik. Ya. Nah, kalau di antara jamaah masjid ini bilang, nanti kumpul hari Minggu di rumah ya, tanggal berapa? Bisa tanggal berapapun. Tapi kalau begini, nanti hari Kartini orang ke Pangandaran yuk, tanggal berapa? Masih 21. Baik, itu gambarannya ya, itu gambarannya. Ada tanggal-tanggal tertentu yang memiliki nama. Ya, kalau hari libur kita, hari santri, hari buruh ya, itu kan dinamai, tanggal sekian dinamai ini. Yang itu referensi, itu kita nama. Kita mau kantor manisah. Ayo, kalau camping di puncak, terus naik ke Gunung Ini 200 level. Naik banget, bener. Ayo cacing mah. Tanyakan cacing mah, eta tuur ke Nagado, leur, kumaha we cacing. Ya. Kalau di bukan Manglayang, Tampomas, itu Pak Sumedang. Aya tanyakan baeud. Mun nanyak eta teu bisa seuri, baeud deh nanyak di dinya mah. Tanyakan na kitu. Ya. Saya pernah naik Manglayang. Naik dari Cibiru turun Baru Beureum. Itu apa? Kirapayung. Jatinangor. Itu ada orang yang camping di Puncak Mega, Pak. Manglayang ada Puncak Bayangan. Camping di sana. Teu aya cai, Pak. Jadi kalau mau camping di sana itu, setiap orang mesti bekal 2 liter. Nyenak beas, Indomie, kemudian cai 2 liter masing-masing, naik ka luhur, camping, tidur, bari tiris ngahodhod. Pagi hari bikin Indomie, turun deui ceuk urang mah ngariripuh maneh atuh nya.
Tapi datos hobi mah atuh. Datos resep. Melihat awan ada di bawah telapak kaki kita, melihat matahari terbit di pagi hari. Itu sensasinya sangat luar biasa. Jadi kacapek teh kaubaran. Nah, jadi di Indonesia gitu yang terkenal banyak air, tetep ya di puncak Manglayang mah kalau mau camping bawa air. Dahulu kala 15 abad yang lalu di kota Mekah, sumber air itu Zam. Ada lagi sumur beratnya 15 kilo Ceronah. Dan eta teh populer suka dipakai nipu. Air dari sumur Ceronah itu akan membuat awet muda. Dijual oleh orang-orang sana itu. Ke orang Indonesia, ada orang Indonesia mah muda di bawah beli. Untuk saya di mana? Misalnya di sekolah, ya kalau ada yang itu. Itu apa? Nah, karena jangan haji. Anggapan kita dulu ini. Kan bahaya Bapak. Saya bahaya dong. Kalau minum hewan tunggal, minum sini. Minum air bahasanya tarwiyah. Mari kita lapun di ilmu tarwiyah. Hari membawa air. Itu teteh. Tanggal 9 jamaah haji menuju Arafah untuk wukuf. Maka tanggal 9 disebut Yaumu Arafah. Tanggal 10 orang menyembelih hewan kurban. Menyembelih itu dengan cara melukai leher, menggorok leher. Melukai leher bahasa Arabnya nahar. Maka tanggal 10 disebut dengan Yaumu Nahar. Hari nahar, hari menyembelih. Tanggal 10 teh ceuyah ku daging. Seueur daging deh Pak, da itu kurban ya kurban gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengawetkannya? Kulkas can aya, freezer can aya. Cara supaya daging itu awet tahan lama, kadar airnya dikurangi. Caranya bagaimana? Dijemur, dikerek, didendeng. Dan menjemur daging itu sampai kadar airnya menyusut optimal akan memakan waktu selama 3 hari. Tanggal 11, 12, 13. Makanya tanggal 11, 12, 13 disebut ayamu tasyrik. Tasyrik teh hakuna moe daging. Bilih orang teh sering gitu ngucapkeun tasyrik, mendengar tasyrik, ditanya, "Naon tasyrik teh?" Tasyrik mah itu. Tasyrik teh moe daging. Hari tasyrik itu menjemur. Nah, sekali lagi. Senin tanggal berapa? Bisa berapapun. Kalau disebut hari nama yang biasa, kan 7 hari dalam seminggu itu kan masing-masing punya nama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau disebut nama hari yang biasa, hari Senin tanggal berapa? Bisa tanggal berapapun. Demikian pula hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, bisa berapapun. Tapi ketika satu hari namanya nama tertentu, itu sudah tanggal. Jadi harinya tanggal 1. Itu. Demikian pula kalau ada pernyataan gini. Hari Tarwiyah tanggal 8. Itu ya. Hari Arafah maksudnya adalah tanggal, bukan kegiatan. Kemudian ada hari yang tanggal saum. Syawal, Dzulhijjah, 10, 11, 12 hari tasyrik. Itu tidak boleh saum. Apakah larangan saum pada hari tasyrik itu berkaitan dengan tanggal 11, 12, 13 haram saum?
atau nanti berkaitan erat dengan kegiatan yang terjadi pada tanggal 11, 12, 13 itu, yaitu kegiatan yang namanya tasyrik, menjemur daging. Kalau larangan saum pada hari tasyrik itu maksudnya adalah kegiatan menjemur daging, jadi haram saum pada hari-hari menjemur daging. Berarti sekarang tidak haram saum pada tanggal 11, 12, 13. Kenapa? Karena orang mengawetkan daging itu bukan lagi dijemur. Kegiatan menjemur sudah tidak ada sekarang. Masuk freezer. Sekalipun kegiatan menjemur daging sudah tidak ada, dayanam atau serba otomatis gitu ya, tetap tanggal 11, 12, 13 mah haram saum. Karena haramnya saum pada tanggal 11, 12, 13 karena tanggal, bukan karena kegiatan menjemur daging. Demikian pula saum Arafah. Nabi ditanya tentang keutamaan saum Arafah. Sabda Nabi, "Saumu yaumi Arafata yukaffirus sanataini madiyatan wa mustaqbalatan." Saum Arafah itu menghapus 2 tahun dosa. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Saum hari Arafah. Ada yang merujuk kepada kegiatan yang namanya wukuf. Ada yang pokoknya mah tanggal salapan, mau ada atau tidak ada yang wukuf. Nah, makanya kembali kepada rumusan awal sederhana. Ketika hari disebut dengan nama hari yang biasa, itu maksudnya hari itu. Tanggalnya bisa kapan saja. Tapi ketika satu hari disebut dengan nama lain, itu maksudnya tanggal. Hari Senin bisa tanggal kapan saja. Hari Kartini mesti tanggal 21 April. Nah, makanya nanti saum pada Yaumu Arafah, maksudnya tanggal 9. Ada atau tidak ada yang wukuf. Karena kalau nanti dikaitkan dengan wukuf ya. Pertama, bagaimana kalau tidak ada yang wukuf? Apa pernah terjadi tidak ada ibadah haji? Pernah, tahun 70 itu ketika wabah kolera merajalela, tidak ada yang wukuf, Pak. Tidak ada orang haji. Kalau Covid itu masih mending, tahun 2020 ada yang haji, walaupun jumlahnya hanya 1.000 orang. 2021 ada yang haji, jumlahnya 10.000 orang. Nah, kemudian 2022 jumlahnya 1 juta orang dan dibatasi usia 60. Sekarang bebas. Tahun 70 itu tidak ada haji sama sekali. Artinya tidak ada yang wukuf di Arafah. Apa tidak ada saum Arafah? Apalagi kalau kita melihat sejarah penanggalan disyariatkannya haji tahun berapa disyariatkan, saum Arafah tahun berapa disyariatkan. Saum Arafah disyariatkan tahun kedua Hijriah. Ibadah haji disyariatkan tahun ke-6. Berarti saum Arafah itu sudah ada ketika yang wukuf belum ada. Nah, ini sebagai keterangan tambahan bahwa saum Arafah itu kaitannya bukan dengan wukuf tapi dengan tanggal 9. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan wukuf, mesti bersamaan dengan wukuf, ini akan terbentur dengan perbedaan waktu di mana Indonesia lebih dulu 4 jam. Wukuf itu dimulai duhur. Di Mekah duhur di kita jam 4, Pak, sore. Wukuf berakhir maghrib. Di Mekah maghrib jam 6, di kita jam 10 malam. Apa mau kita saum Arafah mulainya jam 4 sore? Akhirnya jam 10 malam. Itu sama dengan wukuf. Dan nanti saum Arafah itu usahakanlah jangan dilewatkan. Pahalanya besar. Da urang teh hirup teh gitu, tara jarang-jarangnya kadang-kadang mah aya bengkokna, ada salahnya, dan ini kasih sayang Allah. Bahwa saum Arafah bisa menghapus 2 tahun. Nah, kemudian yang ketiga nih. Kaitan dengan masalah hewan kurban. Saya kemarin ngaji di keluarga salah satu pejabat di BKD, Jalan Ternate. Nah, ada dialog masalah lebih utama mana kurban itu dengan sapi atau dengan kambing. Itu ya.
Saya dulu dengar lebih utama dengan kambing. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa setiap kuku dan bulu itu nanti di akhirat akan dihitung sebagai suatu kebaikan. Pan ari domba mah bulunya banyak oleh sendiri. Kalau sapi bulunya jarang dibagi 7. Wah, mending domba. Gitu Pak alasanana teh. Oh gitu ya. Nah, kemarin ada lagi yang baru. Katanya Pak Ustadz, saya juga katanya gitu ya. Dan memang saya juga belum menemukan dalilnya. Jadi kurban itu nilai pahalanya dihitung per nyawa. Kalau kambing kan 1 nyawa, oleh sendiri. Kalau sapi 1 nyawa, dibagi 7 gitu udah teh. Mantap meningku domba gitu sana. Nah, kalau begitu pemikirannya, maka lebih utama kurban itu dengan menyembelih kucing. Da cenah ucing mah nyawana aya 8. Nya. Sareng buluna seueur pisan. Kucing mah buluna seueur pisan. Kalau begitu gitu kan. Asa piraku atunya gitu. Kurban ku ucing gitu, kedah nyawana 8 lebih utama. Nah, di sini banyak yang dagang kambing kan. Sekarang gini. Punten, di sini saham berapa, Pak? 1 sapi 3 juta berapa? 3 juta 700. Itu sudah termasuk biaya. Oke. Ya. Misalkan 35 saja. Ya. 3,5 juta per orang. Kalau kali 7 berapa berarti? 255. Nah, baik. Kalau sapi harganya 25 saja ya. Kalau sapi harganya 25 juta, itu berapa kilo? Kira-kira. Ada 400 kilo? Berapa? 200? 300 kilo. Oke, 300 saja ya. Kalau sapi beratnya 300, keluar daging berapa kilo? 40%. 40%. Sebenarnya idealnya 35. Bisa 40% tapi nurunkeun dagingna, tulangna nepi ka bodas. Bisa 40%. Nah, 40% saja ya. 3 kuintal 40%. Berarti 120 kilo. Ya. Baik. 120 kilo dibagi 7 saham berapa? 15. Baik. 15 kilo aja ya. Sekarang kalau 3,5 juta dibelikan seekor kambing, keluar dagingnya berapa kilo? Paling besar 10 kilo, Pak. Sedikit kambing itu. Jadi sebenarnya kalau saham sapi itu lebih besar keluar dagingnya daripada kambing, daripada domba. Kemudian lagi kalau domba sudah mulai jarang yang menerima, Pak. Abdi mah tos teu nampi domba, kunaon darah tinggi. Mitos eta mah. Ya. Darah tinggi mah tempe sareng ciherang. Itu penyebab darah tinggi. Coba ibunya menu tiap hari tempe terus pasti caroge ibu ngamuk. Tempe deui itu, darah tingginya muncul. Suguhan ciherang terus udah. Ciherang wae ngamek pasti. Nah gitu ya. Kan nanti pada kurban ada sedekah. Sedekah itu tentu lebih banyak, lebih baik gitu. Tetap yang jadi ukuran mah daging. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa setiap kuku dan bulu akan dihitung sebagai pahala, itu bukan ungkapan hakiki. Ya tidak bisa, pokoknya mah kajian begang asal jabrig. Kan bukan begitu pola pemikirannya. Tetap yang jadi ukuran itu adalah daging. Sekarang kurban dengan sapi 400 kilo dan kurban dengan sapi 1 ton, 4 sok langkung ya ikhlas yang mau duana nanya bukan demi konten. Nah itu ya
Ya, kita tidak bisa menuduh demi konten tak juga. Karena itu mah urusan hati itu mah. Ya. Nah, tentu begitu kurban dengan sapi 1 ton lebih ya, itu lebih utama daripada dengan yang 300 kilo. Kalau mampu mah. Kenapa? Karena tentu nilai sedekahnya akan lebih besar. Jadi bukan masalah jumlah bulu apalagi urusan nyawa gitu ya. Nah itu dulu ya sementawis, mudah-mudahan ada jadi bahan penentram gitu karena simpang siur Bu berita teh, apalagi dengan media sosial, TikTok segala macam ya. Sebenarnya perbedaan pendapat itu zaman Pak Harto juga sudah ada. Cuma dulu media dikendalikan oleh orang yang namanya Harmoko. Satu pintu dulu media itu oleh Menteri Penerangan. Sekarang setiap orang bebas bicara. Yang tidak punya kompetensi pun bicara. Jadi bingung tung neteh gitu. Ada juga orang saya mah bingung. Nah, datara puasa saya mah. Ya pasti atuh mau bingung datara puasa na oge gitu ya. Itu maka kalau ada pertanyaan boleh. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Waktu masih lumayan. Berarti nerangkeunana jelas teuing ieu teh. Ya gitu. Jadi intinya kita mesti bijak mensikapi perbedaan pendapat gitu ya. Tapi yang tadi tuh, yang penting kita konsisten. Jadi jangan sampai abdi mah saum arafahna mah salasa ngan aya lebaran mah ngilu kanu kemis. Itu tidak konsisten, Pak. Tidak konsisten itu. Berarti kalau saum arafahna salasa, berarti dia memandang tanggal 9 Selasa. Kalau lebaran kemis berarti lebarannya tanggal 11. Ya, itu kan tidak konsisten gitu. Ya, jadi kalau suaminya Muhammadiyah, istrinya NU, damai-damai saja lah, tidak usah bertengkar gitu ya. Mohon lah gitunya sementawis, mudah-mudahan aya manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah semuanya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz sangat jelas dan dapat dipahami. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dan bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara kajian di minggu ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin beserta doa al-Majid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.